Sebanyak 112 tenaga harian lepas THL, yang sehari-hari bekerja di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pemerintah Kota Pematang Siantar nasibnya belum jelas, setelah pemerintah pusat berencana menghapus sistem tenaga honorer di pemerintahan. Setidaknya, nasib para honorer tersebut ditentukan paling lama November tahun 2023. Penghapusan tenaga honorer sendiri telah diatur dalam Ketentuan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja. Ketua Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (SBSI) Kota Siantar, Ramlan Sinaga menyampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) dengan jumlah THL terbesar di Siantar. Mereka khawatir dengan adanya perubahan aturan ini. Mereka galau. Gimana sebenarnya kelangsungan pekerjaan mereka dan kelangsungan hidup mereka, ucap Ramlan. Tak sebatas menunggu keputusan pemerintah, SBSI melayangkan surat kepada Wali Kota Siantar, Dr. Susanti Dewayani untuk beraudensi pada Jumat tanggal 21 Oktober tahun 2022 yang lalu, dan audensi pun terwujud pada Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Hanya saja, dalam audiensi tersebut tidak langsung diterima oleh Wali Kota, melainkan dengan Kepala DLH Kota Siantar, Dedi Tunasto Setiawan, pimpinan para THL bernaung. Di sana kami diterima Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kata Kadis, ia menjamin soal kelangsungan kerja mereka. Tidak akan ada pemecatan sampai tahun 2023, ujar Ramlan Sinaga, menyampaikan hasil pembicaraan mereka dengan Dedi Tunasto Setiawan. Kemudian, tandas Ramlan, pihaknya juga meminta THL yang tidak bisa diangkat menjadi pegawai pemerintahan perjanjian kerja P3K supaya tetap diberdayakan sebagai tenaga kerja outsourcing. Sebab tenaga outsourcing ada diatur di PP Nomor 49 Tahun 2018. Jumlah THL di Dinas Lingkungan Hidup ada 235 orang. Dari 235 THL di DLH sebanyak 30% diantaranya tidak lagi berusia produktif. Yang berusia 60 tahun ke atas agar dimasukkan di outsourcing, pintanya. Bila ada opsi pemberhentian terhadap THL, karena usianya tidak lagi produktif, Ramlan mengingatkan, agar Pemko Siantar memberikan pesangon yang layak kepada para THL yang diberhentikan. Dari sisi perburuhan, mereka tidak segampang itu dilepas, tandas Ramlan Sinaga. Ketua SBSI ini juga menyampaikan sejumlah keluhan yang dihadapi ratusan THL kebersihan di DLH. Jumlah THL di Dinas Lingkungan Hidup ada 235 orang. Dari 235 THL di DLH sebanyak 30% diantaranya tidak lagi berusia produktif. Yang berusia 60 tahun ke atas agar dimasukkan di outsourcing, pintanya. Bila ada opsi pemberhentian terhadap THL, karena usianya tidak lagi produktif, Ramlan mengingatkan, agar Pemko Siantar memberikan pesangon yang layak kepada para THL yang diberhentikan. Dari sisi perburuhan, mereka tidak segampang itu dilepas, tandas Ramlan Sinaga. Ketua SBSI ini juga menyampaikan sejumlah keluhan yang dihadapi ratusan THL kebersihan di DLH. Di antaranya, bila masuk kerja, gaji yang diberikan cuma Rp50.000 per hari. Ditambah uang puding Rp20.000, bila telah bekerja lebih dari 8 jam. Itu gajinya terlalu rendah, ungkapnya. Keluhan lainnya, selain jam kerja, juga terkait jaminan BPJS yang diberikan, hanya jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Sedangkan jaminan hari tua, JHT, dan pensiun, tidak dijamin melalui BPJS. Kalau yang kita lihat, banyak juga THL tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan kerja. Seperti sarung tangan, helm, sepatu bot, rompi dan lainnya, pungkasnya. Menanggapi keluhan tersebut, PIT Kepala Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan pihaknya masih menunggu skema apa yang akan diputuskan pemerintah pusat. Dia sendiri belum bisa berbicara banyak. Masih sama-sama kita tunggu ya, Bang, katanya.